Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di tempat ini karena petunjuk dan hidayahnya. Semua orang memiliki perkumpulan. Mereka memiliki grup yang sekarang kita bisa melihat di grup-grup WhatsApp. Kenapa mereka berkumpul di sana? Ada yang karena hobinya sama. Sama-sama suka naik sepeda. Maka dia akan bikin grup goes kuet. Goes kuet. Nggak tahu lah apa namanya. Ada yang sukanya moge. Maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang suka motor gede. Dan ada yang berkumpul karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada maksud yang lain. Tidak ada kepentingan dan maslahat yang diharapkan dari perkumpulan tersebut kecuali keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah, ana ini kepingin sender juga sama. Ana lihat semuanya pada bersandar ya. Ana mau bersandar jauh banget dari mic-nya. Baik, suara ana terdengar? Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Yang pertama, ana ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya kajian di Kuwait ini. Ana lihat di Kuwait ini kerjanya cuma tidur dan makan. Ana dari pagi tidur, makan, bangun, makan lagi. Kajiannya sehari cuma sekali. Kita kalau di Jakarta itu sehari bisa 5 kali kajian. Entah apa anaknya yang malas ya, atau jamaahnya yang sibuk. Wallahu a'lam bishawab. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan diri di antara kesibukan para jamaah dengan kerjaan dunianya, dengan ngurusin keluarganya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu. Yang kemarin kita sudah singgung bahwa Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang ahli ibadah. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya tidak pernah berkurang, sunnah qabliyah, ba'diyah, Senin, Kemis, baca Quran, Masya Allah, tapi dia tidak berilmu, maka berbeda derajatnya dengan orang yang berilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hattal hitan fil ma', sampai ikan-ikan di lautan itu berdoa memohon ampunan buat orang yang berilmu, bukan untuk orang yang ahli ibadah, bukan. Kenapa? Mana hadiahnya? Kenapa hadiah ditaruh di sana? Baik, kenapa ikan di lautan berdoa memohon ampunan untuk orang yang berilmu dan bukan untuk orang yang ahli ibadah? Siapa yang mau jawab? Nah, fadhal.
Masya Allah, kasih hadiahnya. Anak nggak tahu isi hadiahnya, jadi bingung mau kasih yang mana. Karena orang yang berilmu manfaatnya itu untuk orang lain, untuk makhluk yang lain. Sedangkan orang yang ahli ibadah manfaatnya buat siapa? Buat diri dia sendiri. Maka jangan meremehkan majelis ilmu. Usahakan di Masjid Indonesia ada kajian rutin di sana. Ada yang ba'dal Jumu'ah, ada yang hari Sabtu, ada hari apa lagi? Rabu. Masya Allah. Usahakan tinggalkan rumahnya untuk datang ke majelis ini, untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berangkat ke pasar Madinah. Di Madinah ada pasar, orang ribut, mall lah kalau sekarang di sini. Tuh Abu Hurairah teriak mengatakan, "Malakum huna?" Kata, "Ya ahlas suq, ma'ajazakum." Wahai penghuni pasar, kalian betapa lemahnya kalian. Bahkan ajiz itu bisa bermakna bodoh. Betapa bodohnya kalian. Tuh, mirathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sekarang dibagi di masjid. Kalian sibuk di pasar, kata dia. Itu orang pasar langsung pergi ya, menuju ke masjid. Abu Hurairah nunggu di pasar. Ini orang-orang pasti balik nih. Betul. Mereka pulang dari masjid. Ya Abu Hurairah, kita nggak ngelihat ada bagi-bagi di masjid. Nggak ada bagi-bagi. Terus yang kalian lihat apa? Ya kita lihat ada orang yang sholat, ada orang yang ngaji fikih, ada yang tadarus Quran, ada yang ngaji Quran. Bas, itu aja yang kita lihat. Kata Abu Hurairah, "Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu loh warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warrathul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, enggak ada. Wa innama warrathul ilm, yang diwariskan oleh mereka itu ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil keberuntungan yang besar sekali. Maka usahakan para jamaah pulang dari Kuwait bukan hanya bawa dinar, tapi juga bawa ilmu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang dia sahabat sampai mati, sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara sahabat, perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla itu memerlukan kawan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melakukan safar sendirian. Nggak boleh antum safar sendirian. Orang yang safar sendiri itu syaitan. Yang berdua kata Nabi SAW syaitanan, dua syaitan. Yang bertiga baru disebut rokbun. Nah itu baru. Kalau perjalanan di dunia aja kita memerlukan kawan, apalagi perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan itu panjang dan banyak tantangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, beliau tidak sendirian. Beliau juga tidak berdua. Beliau bertiga atau berempat. Jadi perjalanan menuju kepada Allah perlu dua hal. Yang pertama yang diperlukan adalah
pembimbing, ada guide, ada yang ngasih tahu jalan. Kenapa? Karena kita nggak tahu sama jalannya. Antum lihat orang-orang yang berangkat umrah, ketika mereka sampai kota Madinah, maka biasanya didampingi oleh seorang mutawif yang menemanin di base. Nanti turun dari base ziarah ke Uhud ditemanin, nanti naik lagi ke base ditemanin, nanti turun di Kuba, sholat di Kuba, ada yang menemani. Yang menemani ini yang pertama tadi guide, yang membimbing, yang ngasih tahu jalan. Yang kedua sahabat. Sahabat ini yang mendampingin. Nggak perlu sahabat itu orang yang alim. Orang yang alim ustadz, pembimbing. Sahabat gimana? Cari sahabat yang sehati. Sahabat yang sama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hijrah, beliau juga nggak sendirian. Beliau bersama siapa? Bersama siapa jemaah? Mana kasih hadiah? Bersama Sarah, masya Allah. Ada ibu-ibu yang jawab. Siapa yang jawab tadi? Nah, kasih hadiah buat emak-emak. Masya Allah. Memang terlalu jauh jarak ustadz sama jamaahnya nih jamaah. Kayaknya hadiahnya dibawa turun aja. Nah, jadi kalau kasih hadiah langsung bagi. Jazakallah. Dan subhanallah, sahabat itu penting dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena sahabat itu dapat memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi hari kiamat nanti. Beliau mengatakan inna ahlal jannah idza dakhalul jannah. Sesungguhnya penghuni surga kalau mereka sudah masuk surga, mereka sudah di surga. Walam yajidu ashabahum alladzina kanu ma'ahum ala khairin bid dunya. Kemudian mereka tidak mendapati sahabat-sahabat mereka. Sahabat-sahabat dalam kebaikan. Sahabat-sahabat dalam menuntut ilmu. Sahabat-sahabat dalam melaksanakan ketaatan. Sahabat dalam melaksanakan ibadah haji. Datang kajian. Masya Allah. Ketika mereka tidak bertemu dengan sahabat-sahabat mereka di surga, fa innahum yashfa'una lahum amama rabbil alamin. Maka kelak mereka akan memberikan syafaat, meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Fayaqulun, mereka berkata kepada Allah, ya Rabbana lana ikhwanun, kita punya saudara-saudara wahai Rabb kami, kanu yusalluna ma'ana, ketika hidup di dunia mereka salat bersama kami, wa yasumuna ma'ana, dan mereka puasa bersama kami. Lam narahum, kok kita tidak melihat mereka di surga? Kok nggak ada mereka? Kemana mereka ya Allah? Fayaqulu Rabbuna ta'ala, lalu Allah berfirman, kata Nabi alaihissalatu wassalam, idhabu linnar, kalian berangkatlah ke neraka. Fa akhriju man araftum minhum, kalian keluarkan siapa yang kalian kenal dari sahabat-sahabat kalian. Subhanallah jemaah. Itu mereka akhirnya mengeluarkan sahabat-sahabat mereka dari neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 100-101, ketika orang-orang kafir di dalam neraka mengatakan, "Fama lana min syafi'in
wala sadiqin hamim. Mereka mengatakan, kami enggak punya yang memberikan syafaat kepada kami. Kami juga tidak memiliki kawan-kawan dekat yang bisa membantu kami. Itu adalah penyesalan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ketika mereka di neraka melihat ada orang yang diazab bersama mereka, tahu-tahu keluar dari neraka. Lalu mereka bertanya, siapa yang membantu dia? Apakah dia mendapatkan syafaat dari nabi, syafaat dari malaikat? Enggak. Dari kawannya. Allahu Akbar jemaah. Hasan al-Basri mengatakan, istakthiru minal asdiqa al-mu'minin. Perbanyaklah memiliki kawan-kawan, sahabat-sahabat yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya mereka dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan orang-orang soleh. Walastu minhum. Sedangkan aku bukan termasuk dari mereka. Itu tawaduknya Imam Syafi'i. Asa an anala bihimus syafa'ah. Aku berharap dengan mereka aku mendapatkan syafaat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Masya Allah. Kasih apa Ustaz? Oh, mau dicoba? Coba taruh di sini. Masya Allah. Bisa sampai pagi gitu jemaah. Siap. Jazakallah khair. Nah, dan aku benci kepada orang-orang yang dagangannya maksiat. Tuh, ada kebencian. Wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Walaupun sama, anak pelaku maksiat, aku banyak dosa, tapi aku benci dengan pelaku dosa. Karena ada orang yang berbuat maksiat, cari kawan yang membantu berbuat maksiat. Sama kawannya. Jamaah rahimakumullah. Di surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 67. 68. 68. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang perkawanan, persahabatan. Mungkin suami istri, mungkin anak dengan bapaknya. Kita itu kadang-kala sahabat kita dalam hijrah menuju kepada Allah, orang tua kita. Kadang-kala sahabatnya anaknya. Alhamdulillah, anak punya anak yang Masya Allah, yang suka mengingatkan anak kepada Allah Azza wa Jalla. Atau memiliki istri yang dia sahabat di dunia dan di akhirat. Ada istri-istri yang kalau malam hari dia bangunin suaminya, dikecup keningnya, bang, udah jam 4 bang, ada waktu untuk sholat tahajud. Siapa yang tadi malam dibangunin istrinya sholat tahajud? Mana kasih hadiah? Masya Allah, kirim ke sini jemaah hadiah. Masya Allah. Nah, oh kasih lagi, ada yang dibangunin, itu kasih lagi. Nah, sebaliknya siapa ibu-ibu yang dibangunin suami untuk sholat tahajud? Masya Allah, banyak ternyata ibu, lebih banyak ibu-ibu jemaah. Nggak dikasih hadiah ibu-ibu. Kasih suaminya. Kasihlah, kesian lah, masa nggak dikasih antum? Wallahi jamaah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla. Allah merahmatin seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia salat. Selesai salat dia bangunin istrinya untuk salat. Kalau istrinya nggak mau bangun, diambilin air, dipercikkan di wajahnya agar istrinya salat. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmatin seorang wanita qamat minal lail fa shallat,
perempuan ini bangun di malam hari, sholat. Selesai sholat, dia bangunin suaminya. Bang, ana udah bikinin kopi nih bang. Ada waktu untuk sholat malam. Kalau nggak mau bangun suaminya dipercikan air. Masya Allah. Itu kalau suaminya nggak pemarah jemaah. Betul, jangan sampai malam hari ribut gara-gara percikan air. Tapi memang ada laki-laki yang Masya Allah dipercikin air, dia usap wajahnya, lalu dia mengatakan kepada istrinya, jazakillah khairan. Semoga Allah memberikan pahala yang besar buat engkau. Kemudian suaminya sholat. Ini yang insya Allah akan menjadi suami istri di dunia dan di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zukhruf ini, Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mencintai, mereka yang bersahabat saling mengasihi, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang dia bersahabat, yang dia berkawan karena iman kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena hobi, bukan karena sama-sama suka mancing, bukan karena sama-sama perawat, bukan karena sama-sama orang Indonesia, bukan. Semua perkumpulan yang bukan karena Allah, kelak pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Hari ini Masya Allah saling mencintai, saling mendukung, saling menyokong. Tapi kelak pada hari kiamat akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, hari ini tidak ada ketakutan buat kalian, tidak ada kecemasan buat kalian. Selesai sudah. Akan ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Abdul Razzaq dalam musannafnya meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib tentang ayat tadi yang kita baca, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Ali bin Abi Thalib, qala khalilani mu'minan wa khalilani kafiran. Ini cerita tentang dua sahabat yang beriman dan dua sahabat yang kafir. Famata ahadul mu'minain. Ini dua orang yang beriman, satunya mati. Faqala ya Rabb, dia sudah berada di alam yang berbeda. Mungkin dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dia berkata, ya Rabbi inna fulanan, wahai Rabbku, tuh sahabatku yang namanya fulan, kana ya'muruni bi ta'atik, dia itu selalu mengingatkanku kepada ketaatan kepadamu. Wa ta'ati rasulik, dan taat kepada Rasulmu. Ini sahabat selalu mengingatkan kepada Alkitab, Al-Quran Al-Karim, dan kepada sunnah. Ini loh sunnah Nabi SAW. Wa ya'muruni bil khair, dia selalu mengingatkanku kepada kebaikan. Wa yanhani anis syarr, menghalangiku dari berbuat buruk. Lihat jemaah, yang dibicarakan kebaikan dan keburukan, bukan urusan dunia. Ini persahabatan yang karena Allah Azza wa Jalla. Wa yukhbiruni anni mulaqi, dan dia memberi kabar kepadaku kalau aku pasti berjumpa denganmu. Ya Rabbi fala tudillahu ba'di, wahai Rabbku, aku mohon jangan sampai sahabatku itu disesatkan setelah aku mati. Wahdihi kama hadaitani, berikan hidayah kepada dia ya Rabb sebagaimana engkau berikan kepadaku. Wa akrimhu kama akramtani, muliakan dia sebagaimana engkau memuliakan aku. Tuh jemaah, ini sahabat sampai mati. Ketika mati pun dia masih memohon kepada Allah Azza wa Jalla buat sahabat.
Fa idza mata khaliluhul mu'min jama'a bainahuma. Kalau sahabat yang beriman mati juga akan dikumpulkan jemaah. Tuh yang persahabatannya karena Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang yang kafir, wa yamutu ahadul kafirain. Nih salah satu yang kafir mati. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, tuh fulan yang masih hidup, kana yanhani an ta'atik. Dia biasa menghalangiku dari ketaatan kepadamu. Ini kadang-kala kita punya sahabat lagi mau sholat, yuk ke masjid. Aduh, nggak usah ke masjid lah, main di sini. Insya Allah nanti sholatnya dikobok lah kalau sudah tua. Kan ada sahabat-sahabat yang kayak gitu, yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ya'muruni bisyarr, dia menyuruhku berbuat jahat. Wa yanhani 'anil khair, menghalangiku dari berbuat kebaikan. Wa yukhbiruni anni ghair mulaqin, dan dia ngasih tahu aku nggak ada hari kiamat, nggak ada perjumpaan sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang seperti itu, jemaah. Ada sahabat-sahabat yang seperti itu, yang hanya mengajak untuk kenikmatan dunia. Hidupnya kalau nggak main bola, mancing. Kalau nggak mancing, apa? Goes. Ini sebenarnya perbuatan mubah, artinya kalau tadi kita bicara main bola, kemudian mancing, goes, itu mubah, perbuatan mubah. Tapi ada yang mengajak kepada keburukan. Yang diajak berbuat baik gak mau, kalau diajak berbuat buruk mau. Kalau yang mubah-mubah ahlan wa sahlan. Tapi jangan sampai pertemanan kita hanya untuk yang seperti itu. Maka ketika mati yang kafir ini, dia mengatakan, ya Rabbi, fa as'aluka an la tahdiyahu ba'di. Jangan kasih hidayah itu orang, biar dia seperti aku. Sebagaimana aku mati tersesat, semoga dia mati tersesat. Oleh karena itu jamaah, kita diperintahkan untuk mencari sahabat. Persahabatan yang karena Allah, bukan karena kepentingan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha fillah, dia benci karena Allah. Ada orang yang cintanya karena partainya sama-sama satu partai, bajunya sama, warnanya coklat, anak juga coklat, warnanya kuning sama anak kuning, warnanya hijau sama anak hijau. Bukan karena Allah. Kadangkala dari partai lain padahal dia taat sama Allah, tapi kita nggak suka sama dia karena beda baju. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang cinta karena Allah, yang bencinya juga karena Allah, wa wala fillah wa ada fillah, loyalitas dia karena Allah dan antipati dia juga karena Allah. Mau saudaranya sendiri, saudara kandung, mau orang tuanya, ketika jalannya berbeda menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan benci. Fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Wilayah Allah untuk menjadi waliullah itu dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan karena banyaknya ibadah seseorang. Wala yajid abdun ta'mal iman. Ini kata Abdullah bin Abbas, seorang hamba tidak akan merasakan manisnya beriman. Kita ini kadang-kala beriman 40 tahun, 50 tahun jadi orang Islam, tapi belum merasakan indahnya jadi orang Islam. Yang ada beban, sholat masih terbebani, puasa masih terbebani, sodakoh terbebani, semua jadi beban buat kita. Nih kata Abdullah bin Abbas, wala yajid abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya beriman. Wa in kathurat salatuhu wa saumuhu, walaupun salatnya banyak,
puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai kondisinya seperti yang disebutkan. Hidup bermasyarakat, cinta dan kebencian karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Lalu kata Abdullah bin Abbas, waqad sarat, nih di zamannya Ibnu Abbas ya, Pak. Waqad sarat jami'u mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Dan sekarang nih kebanyakan pertemanan orang-orang, persaudaraan orang-orang itu dibangun di atas kepentingan duniawi. Itu di masa Ibnu Abbas. Dan itu nggak ada manfaatnya, jemaah. Nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena akan jadi permusuhan pada hari kiamat. Apa gunanya sekarang? Pada hari yang kata Allah Azza wa Jal, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari gak bermanfaat harta, anak laki gak bermanfaat juga pada waktu itu. Antum lihat bagaimana seorang yang kelak mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Enggak ada manfaatnya semuanya. Jabatannya enggak bermanfaat, hartanya enggak bermanfaat, kawan-kawannya enggak berguna. Kenapa? Karena semuanya disebabkan kepentingan dunia dan dunianya sudah habis. Selesai sudah. Ahibati fillah. Ini ada cerita Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Abu Idris Al-Khawlani, dia datang dari Yaman. Entah dia datang dari Madinah ketika itu, berangkat ke Damaskus, ke Suriah. Damashq, Syam. Aku masuk ke masjid Damaskus yang ada di Syam. Fa idza ana bi fatan barraqis thanaya. Aku melihat ada anak muda yang giginya cemerlang. Wa idzan nas haulahu, tuh orang sedang halaqah di sekitarnya pemuda ini. Idza ikhtalafu fi syai' asnaduhu ilaihi wa sadaru an ra'i. Kalau mereka khilaf, mereka bertanya kepada pemuda ini. Lalu mereka mengambil pendapat pemuda ini untuk memutuskan perselisihan di antara mereka. Fasa'altu anhu, aku tanya, siapa dia ini? Siapa? Faqila hadza Mu'ad bin Jabal. Ini Mu'ad bin Jabal. Subhanallah jemaah. Antum lihat, Mu'ad bin Jabal ini dikirim sama Nabi Muhammad SAW berdakwah kemana? Ke Yaman. Diantar sama Nabi SAW untuk berangkat ke Yaman, untuk keluar kota Madinah, meninggalkan kota Madinah. Lalu beliau mengatakan, ya Mu'ad, mungkin engkau nanti akan lewat di tempat ini, engkau akan melewati masjidku dan kuburanku. Itu Mu'ad nangis. Itu berarti perjumpaan terakhir dia dengan Rasulullah SAW. Dia berangkat ke Yaman. Falamma kana al-ghad, Abu Idris mengatakan, keesokan harinya aku berangkat lebih pagi supaya aku bisa berjumpa dengan Mu'ad bin Jabal sebelum orang-orang datang. Jadi sebelum pengajian sudah datang. Maka bapak-bapak usahakan, ibu-ibu, ketika kajian itu jangan sampai telat. Tapi alhamdulillah hari ini nggak ada yang telat. Usahakan kita datang di awal waktu. Ketika aku masuk ke masjid, ternyata Mu'ad sudah ada di masjid.
dan dia sedang sholat. Aku tunggu sampai selesai sholatnya. Selesai sholat, maka aku jumpain dia dari depan wajahnya. Ini adab dan etika. Jadi ini buat anak-anak, sama ustadznya itu jangan manggil-manggil ustadznya. Ini kadang-kala di pesantren ustadznya jalan, Ustadz. Antum yang lari, jumpain ustadz dari depannya. Antum lari sampai lewatin ustadznya dari depannya. Itu termasuk adab bersama seorang guru. Ini Abu Idris, dia jumpain dari depannya. Fasallamtu alaih, aku ucapkan salam kepada dia. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepada Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka lillah. Ini Abu Idris hanya ingin mengatakan, demi Allah aku mencintaimu karena Allah Azza wa Jalla. Karena memang sunnahnya jamaah, kalau kita cinta kepada seseorang karena Allah, kita suruh sampaikan ini kepada orang itu. Datang, katakan supaya orang itu tahu, supaya cinta ini bersambut. Apa kata Mu'ad? Faqala Allah, benar karena Allah, atau alillah, benar karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am, karena Allah Azza wa Jalla. Benar kata dia, iya benar. Fa akhadha bihabwati ridai fajadzabani ilai. Itu selendang, ada tali selendangku, ditarik aku sama Mu'ad bin Jabal. Wa qala abshir, bergembiralah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wajib cintaku. Artinya orang itu berhak mendapatkan cintaku. Siapa? Mereka yang saling mencintai karena Allah. Yang mereka saling duduk bermajelis karena Allah Azza wa Jal. Mereka saling berziarah karena Allah Azza wa Jal. Dan mereka saling berbagi karena Allah Azza wa Jal. Bukan karena manfaat duniawi. Ada orang yang berziarah ke rumahnya fulan karena kepentingan. Kenapa engkau ke rumahnya fulan? Ana lagi cari kerjaan. Ana lagi mau ngutang. Ada jamaah? Ada kadang-kala. Artinya dia berkawan sama fulan karena ingin mendapatkan manfaat. Dan kebanyakan perkumpulan itu eksploitasi. Kita hanya mengambil manfaat dari orang lain. Kalau manfaatnya akhirat, ahlan wa sahlan. Tapi kalau bukan akhirat, rugi gitu. Karena nih kawan akan jadi musuh buat kita. Dia nggak akan pernah mikirkan kita untuk kasih syafaat, nggak ada. Orang dia mungkin juga nggak akan selamat. Jamaah rahimakumullah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memilih kawan. Allah nyuruh Nabi. Dan Nabi nyuruh kita nanti. Di surat Al-Kahfi ayat 28. Surat apa? Al-Kahfi 28. Jamaah, antum udah ngantuk? Mana lihat sambil bersandar. Enggak Ustaz, itu khusyuk Ustaz. Beda lagi jamaah. Ini kemarin kalau di masjid yang bersandar itu sedikit. Hari ini semuanya bersandar. Ana izin minum dulu. Antum kalau ngantuk ada makanan, silahkan sambil dimakan jamaah. Bismillah. Gimana? Berdiri sebentar. Antum mau berdiri jamaah? Berdiri semuanya. Ana juga mau berdiri jamaah.
Ya Allah, berdiri semuanya. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ada yang nggak mau berdiri di sana jemaah? Hah? Berdiri terus keluar. Naam, fadlu jemaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang ini nuntut ilmu, fasilitasnya datang dikasih makan, kasih minum, ruangannya pakai AC. Allahu Akbar. Baik. Sampai mana kita? Surat Al-Kahfi ayat 28. Allah nyuruh Nabi cari kawan. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Engkau tahan dirimu, sabarkan jiwamu bersama orang-orang yang pagi dan petang kerjanya berdoa. Kerjanya memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi salat subuh berjamaah, sore petang asarnya berjamaah, habis subuh zikir pagi, habis asar zikir petang. Artinya orang ini yuriduna wajha, yang dia cari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan sampai engkau palingkan matamu dari mereka. Ini orang kadangkala hidupnya susah. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau cari orang-orang yang kaya, engkau menginginkan kenikmatan kehidupan dunia, jangan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Nih, jangan sampai engkau taatin, berkawan dengan orang-orang yang hati mereka lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Antum lihat jemaah, ada grup umpamanya perkawanan yang dibicarakan dari awal sampai akhir dunia. Nggak ada bicara waktunya sholat umpamanya. Dikatakan afwan ya, ana lagi mau sholat dulu. Langsung dikomentari di bawahnya. Jangan riak, mau sholat aja sendiri. Nggak perlu izin di grup. Pokoknya kalau Masya Allah, mungkin ada yang share mengatakan ini besok tanggal 13, 14, 15 ya, puasa Ayyamul Bid. Sekedar mengingatkan. Kadang-kala mereka nggak suka. Maka kata Allah kepada Nabi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikri. Engkau jangan sampai berkawan dengan orang-orang yang hatinya nggak ada ingat Allah Azza wa Jalla. Yang dibicarakan dunia dari awal sampai akhir. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, urusan orang ini sudah melewatin batas sudah. Ini Allah nyuruh Nabi memilih kawan, berkumpul dengan siapa. Dan Nabi SAW nyuruh kita cari kawan juga. Beliau mengatakan, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su'. Kata Nabi SAW, permisalan kawan baik dan kawan buruk. Kawan baik itu seperti hamilul misk, seperti penjual parfum, penjual misk. Wa nafikhil kir, sedangkan kawan buruk itu seperti alatnya pandai besi. Bukan seperti pandai besi, bukan. Seperti ada pandai besi itu yang kerjanya niupin apinya. Kalau di Indonesia itu kadangkala pakai bambu dua ya, seperti ini. Kalau di Arab itu ada yang kerjanya
Kayak pompa gitu jamaah. Seperti itu. Ada yang masukin apinya, ini kerjanya yang mompain itu jamaah. Teman buruk seperti yang mompa api tadi. Kata Nabi SAW, fahamilul misk, kalau engkau berkawan dengan orang baik, yang dikatakan seperti penjual parfum tadi, imma ayyuhdhiyaka, bisa jadi engkau dikasih sama dia. Antum melihat penjual parfum kadangkala berdiri di depan toko parfumnya ngapain? Bagiin parfum. Fadhal, fadhal, gratis tentu. Jadi antum akan mendapatkan itu. Yang kedua, wa imma an tabta' minhu. Mungkin kau beli sama dia. Karena kumpul sama dia, cium aroma yang bagus, engkau beli sama dia. Kalaupun dikasih enggak, beli enggak, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Paling tidak manfaat berkawan dengan teman baik itu dapat aroma baik. Antum lihat, fulan ini temannya Ustadz. Makanya kadang-kala fotonya Ustadz dijual jamaah. Orang itu foto bareng Ustadz ya, kemudian ngelamar anaknya orang, dikatakan ini anak kawannya Ustadz Syafiq. Padahal ketemu sekali cuma. Artinya dia berharap itu manfaat. Itu berkawan dengan orang baik. Dalam kondisi terkecil pun tetap dapat manfaat. Adapun nafikhul kir, kalau antum kumpul sama tuh orang yang niupin api, kata Nabi SAW, imma ayyahrika thiyabak, bisa jadi dia membakar bajumu karena ada api yang terbang kena bajumu. Wa imma antajida rihan khabitha, paling enggak kau akan mencium bau gosong, bau enggak enak karena kumpul seperti itu. Ana pernah kejadian di kota Madinah musim haji, kita tuh kadangkala datang ke asrama-asrama jemaah haji ya, ngobrol sama mereka yang dari kota kita. Kebanyakan jemaah haji Indonesia kan masih ngerokok jam. Habis isya ana pulang, masuk ke lift yang ada di apartemen asrama. Itu ada teman dari Aljazair tanya, dia ngelihat ana lagi agak sinis. Dia katakan, anta tudakhin, kamu ngerokok, kata dia. Enggak, ana ngomong. Kok bau rokok, kata dia. Oh, gara-gara kumpul sama perokok, paling tidak kita akan mendapatkan bau gak sedap. Kita dituduh gak benar. Maka kita diperintahkan untuk memilih kawan yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu agamanya ikut agama teman baiknya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka kata Nabi SAW, hendaklah seorang di antara kalian itu melihat dengan siapa engkau berkawan. Pernah ada seorang jamaah kuliah di Amerika. Kuliah di Amerika, dia ambil doktor di Amerika. Pulang dari Amerika jenggotan dia jemaah. Itu orang tuanya bingung. Kamu dari Timur Tengah apa dari Amerika? Kok gayanya kayak gini? Kata dia. Apa penyebabnya? Kawan. Tapi kalau kawannya pakai tato, paling nggak pulang dia pakai tato. Kawannya pakai celana jin yang robek-robek gitu jemaah. Kira-kira dia pulang sama robek-robek. Karena orang itu punya kecondongan untuk mencontoh. Dan pengaruh kawan ini kadangkala mempengaruhi alam bawah sadar. Kita ngikutin dia itu tanpa keinginan. Maka kalau antum lihat petani di dunia binatang, di dunia tanam-tanaman, di dunia binatang, kalau ada satu binatang yang sakit sama petani langsung dibuang, langsung dikarantina. Kenapa? Kalau tetap di sini semua jadi mati, jadi sakit. Di dunia tanaman, antum pernah melihat segerombolan buah mangga. Kalau ada satu yang busuk,
maka yang lainnya potensi busuk. Biasanya sama mereka dipotong. Kalau petani padi itu kan hijau semuanya. Kalau tahu-tahu ada sebagian yang sudah menguning belum waktunya, itu sama petani langsung dicabut. Diganti tanaman baru. Kenapa? Kalau tidak semuanya akan menguning. Ini berkaitan dengan dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan yang mereka tidak berpikir bagaimana dengan dunia kita. Terus bagaimana cara kita memilih kawan sekarang? Seperti apa yang bisa dijadikan sahabat sampai mati? Yang pertama, hendaklah orang itu bertakwa. Ini yang pertama. Bertakwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Paling tidak yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ini paling minimal. Jadi kawan antum kalau antum lihat nggak sholat, jangan dijadikan sahabat. Ramadan nggak puasa, jangan dijadikan sahabat. Kerjanya melakukan yang haram, jangan dijadikan sahabat. Jadi yang paling rendah, carilah kawan yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Ini tingkatnya belum yang sunnah dia. Yang penting dia sudah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Itu syarat minimal. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kalau engkau punya kenalan orang non muslim gak ada masalah. Tapi kalau jadi sahabat dekat bahaya. Cari sahabat yang beriman. Dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Biasanya kalau sudah persahabatannya itu dekat, kita undang orang itu ke rumah kita jemaah. Yuk makan ke rumah. Hati-hati. Jangan mengajak orang ke rumah kita kecuali orang yang bertakwa. Pernah Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang ayah yang mau menikahkan putrinya. Kata orang ini, aku nih mau nikahkan putriku dengan siapa sih? Apa kata Hasan Al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Kenapa? Ini kita bicara sahabat. Istri kita bisa jadi sahabat kita. Suami ibu-ibu bisa jadi sahabat. Kata Hasan Al-Basri, orang yang bertakwa itu in ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadrimha. Kalau suami yang bertakwa itu cinta sama istrinya, niscaya dia akan memuliakan istrinya. Tapi kalau dia benci, dia tidak akan menzalimi istrinya. Kenapa? Karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Maka syarat yang pertama, orang itu bertakwa. Ya, kalau engkau nggak ada, dia tutupin aibmu. Dia tidak suka menggibain saudaranya. Tidak suka mindah omongan orang. Kadang-kala kita punya sahabat kerjanya ngomongin fulan. Oh, ini belum bertakwa. Tapi carilah yang bertakwa. Baik. Yang kedua, hendaklah orang itu orang yang mudah bergaul, humble, orangnya nggak kaku, orangnya nggak temperamen, nggak marahan. Ada orang-orang yang kalau sakit hati, kita ini dalam persahabatan mungkin melakukan kesalahan. Kalau sahabat kita ini emosional, temperamen, ya, kadang-kala kita berbuat salah, tahu-tahu dia ninggalkan kita. Kata Nabi SAW, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang beriman itu, ya dia ramah orangnya sama orang lain, mudah bergaul. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan gak ada kebaikan di orang
yang kepribadiannya kasar, kaku, nggak mudah bergaul sama orang, nggak mudah menerima kesalahan orang atau memaafkannya, maka kita cari teman yang seperti ini. Dengan bergaul tahu kita dengan sifat teman kita ini. Oh, orangnya Masya Allah. Ya, anak pernah melakukan kesalahan, dia cepat memaafkan. Maka cari yang seperti itu. Yang ketiga, cari orang yang menutupi aib kita dan menceritakan kebaikan kita. Bukan karena kita ingin diceritakan kebaikannya, bukan. Karena ada kawan-kawan yang kita harus berlindung dari seperti itu. Kayak apa modelnya? Rasul SAW itu berdoa. Ini doa, mohon dihafalkan buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini diriwayatkan doa Abu Dawud, Nabi Dawud alaihissalam juga. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Dari istri yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat temannya tahu-tahu ubannya banyak, kayaknya tersiksa hidupnya. Nah, ini berlindung dari pasangan hidup yang membuat beruban sebelum waktunya. Yang ketiga, wa min malin yakunu alayya adaban. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang jadi azab. Seharusnya harta itu buat orang seneng, tapi ada orang yang tersiksa dengan hartanya. Yang keempat, wa min waladin yakunu alayya rabban. Dari anak yang jadi bos atas orang tuanya. Anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Seharusnya yang ditaatin orang tua, ternyata anak yang ditaatin. Yang keempat, wa min khalilin makir. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sahabat yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya terus ngawasin aku, dilihat terus aku, dan hatinya selalu memonitor dan ngontrol aku. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Kalau dia melihat aku berbuat baik, ditutupin kebaikanku. Tapi kalau lihat aku berbuat salah, dia ceritakan kesalahanku. Maka jangan bersahabat dengan orang seperti itu. Taunya dari mana Ustaz? Taunya tadi yang ana sebutkan. Kalau orang ini suka menceritakan kejelekan orang kepada antum, maka dia potensi menceritakan kejelekan antum kepada orang lain. Tapi kalau orang ini selalu bawa berita baik, ya Allah fulan itu kayak gini, fulan itu baik, berarti dia pun potensi akan menutupin kekurangan kita dan menceritakan kebaikan kita. Maka berlindunglah dari teman yang seperti itu. Kemudian yang keempat, sahabat ini orang yang punya kontribusi buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Karena ada orang yang anani, jemaah. Dia terlalu individualisme, nggak memikirkan orang lain. Kayak sekarang nih kondisi saudara-saudara kita di Jakarta umpamanya, di beberapa tempat kena musibah, ada orang yang nggak peduli. Tetangganya sakit, ada jalan rusak, nggak peduli dia. Maka hendaklah kita berkawan dengan orang yang peduli sama orang lain. Nampak karakternya dia tidak memikirkan diri sendiri. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang yang paling dicintai Allah, apa kata Nabi SAW? Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain.
Maka antum lihat, kalau orang ini suka memberikan manfaat kepada orang lain, berarti dia tidak memanfaatkan antum. Tapi kalau ada orang yang cuma memanfaatkan, dia tidak memberikan manfaat buat orang lain, maka kita hendaklah berhati-hati. Karena ada orang-orang yang siap meninggalkan antum ketika antum miskin, ketika antum susah. Tapi yang kelima, hendaklah cari sahabat yang terus terang, nggak menyembunyikan sesuatu. Yang dia kalau kita salah ditegur sama dia. Ibnu Qudamah menjelaskan ada 4 hal atau 4 cara memperbaiki kekurangan diri kita. Kita ini tahu dari mana sih kita ini salah, jemaah? Dari orang lain. Makanya disebutkan di 4 hal itu. Yang pertama, hendaklah duduk dengan syekh, dengan seorang ustadz, seorang yang alim, yang tahu dengan penyakit hati. Ini tadi yang kita bicarakan, orang itu perlu dalam perjalanan menuju kepada Allah perlu 2. Yang pertama, guru yang membimbing. Yang kedua, kawan yang mendampingi. Yang pertama, kita perlu cari guru. Kita tanya, Ustadz tolong kasih nasihat ana, Ustadz. Ana ini kayak gini orangnya. Mungkin Ustadz bisa kasih petunjuk. Kalau nggak dapat, karena kalau antum kerja di sini susah mendapatkan guru, maka cara yang kedua, cari kawan yang dia itu jujur, terus terang, tidak menyembunyikan. Kita sampaikan kepada dia, Mas, ana ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Ana mohon antum mengawasi ana. Perhatikan ana. Kalau ana salah tolong ditegur. Tapi ada kawan yang gak bisa negur. Karena dia takut. Kalau ana kasih tahu nanti malah dia ninggalkan ana. Ya udah dipuji-puji terus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilaina uyubana. Itu kata Umar bin Khattab, Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami. Maka cari kawan yang seperti itu, yang dia suka negur kita. Biasanya kita nggak suka sama dia, jemaah. Kalau nggak dapat kawan, ustadz nggak dapat, kawan juga nggak dapat. Yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, hendaklah mengambil manfaat dari kritikan-kritikan lawan, musuh. Ada orang yang gak suka sama kita. Biasanya orang yang gak suka sama kita itu akan melihat semua kekurangan kita. Apa sikap kita dengan kritikan dia? Jangan marah antum. Kata seorang penyair mengatakan, idza ramakan nas bil hijarah. Ini seorang pujangga. Kalau engkau dilemparin orang dengan batu, dikritik sama orang, ya, disalahkan sama orang, dilemparin batu sama orang, apa yang dilakukan? Jangan balik melemparin batu. Oh, fulan memang hasad, fulan memang iri, fulan nggak ada gunanya buat antum. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, fajma' tilkal hijarah wabni biha sulaman nahwan najah. Kumpulkan batu-batu itu, jadikan anak tangga menuju kesuksesan antum. Ini dalam rangka memperbaiki diri tadi. Ustadz nggak dapat, guru nggak dapat, kawan nggak dapat, ya lawan paling tidak bisa diambil manfaat dari kritikan-kritikan dia. Yang keempat, dengan bergaul dengan masyarakat, sehingga kita jadi tahu mana yang disukain oleh masyarakat dan mana yang tidak disukai oleh mereka. Jadi jamaah, itu kira-kira 5 kriteria sahabat yang perlu mendampingi hidup kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antum lihat Nabi Musa alaihi salam ketika beliau hendak belajar sama Nabi Khadir atau Khadir, beliau tidak sendirian. Bersama siapa? Bersama Yusha bin Nun. Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah.
Nabi Muhammad alaihissalam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan usahakan kita berdoa, mohon sama Allah kawan, minta agar dikasih kawan yang bisa memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nasihatnya Ustaz untuk ini sahabat kayaknya suami istri Ustaz. Apa nasihatnya untuk istri yang punya penghasilan lebih besar dari suami? Insyaallah. Atau istri yang lebih kaya dari suami? Bagaimana seharusnya istri bersikap kepada suaminya? Dan apa hukumnya kalau kesibukannya atau dalam pekerjaannya atau karirnya itu atau bisnisnya itu merupakan tugas utamanya kepada suaminya? Masya Allah. Jamaah, tajri riyah bima la tashtahis sufur. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Seorang suami yang dapat istri lebih kaya, nasihat ana yang pertama, koreksi niatnya. Waktu nikah itu tujuannya apa? Karena ada cerita Sufyan Ats-Tsauri, itu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Bagaimana dia mendapatin salah satu saudaranya menikah karena ingin lebih kaya lagi. Maka dia cari istri yang kaya. Akhirnya dia hidup terhinakan. Karena niatnya awal sudah harta. Maka hendaklah yang seperti itu mengkoreksi niat. Kalau niatnya dia bukan karena dunia, insya Allah aman. Karena dia melihat istrinya itu dari sisi agamanya, bukan dari sisi kekayaannya. Antum lihat Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, siapa yang lebih kaya? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kerja sama Khadijah. Tapi karena Nabi alaihissalatu wassalam menikahin Khadijah bukan karena hartanya, tapi karena kebaikan perempuan itu. Kita lihat Khadijah itu gak pernah ngomong ana. Saya yang lebih kaya, saya punya ini. Sampai ketika Rasulullah SAW turun dari gua Hira dalam kondisi ketakutan. Kemudian Nabi berkata, dathiruni au zammiluni alaihi salatu wassalam. Beliau minta untuk diselimutin. Itu diselimutin sama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Khadijah diam menunggu Nabi sampai tenang. Setelah itu baru Khadijah mengatakan, kalla wallahi, demi Allah gak mungkin Allah akan menghinakanmu. Innaka la tasilur rahim, engkau orang yang pandai menyambung rahim. La tasduqul hadits, engkau orang yang jujur kalau bicara. Wa taksibul ma'dum, engkau orang yang suka memberi, menolong orang lain. Itu disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi alaihissalam. Khadijah sama sekali tidak menyebut dirinya. Maka ini buat suami yang menikah dapat istri lebih kaya, coba dilihat kenapa engkau menikahin dia. Kalau ternyata engkau menikahin dia gara-gara hartanya, ditakutkan engkau akan terhinakan. Tapi kalau enggak Ustaz. Istri anak ketika menikah karena agamanya, insya Allah aman. Nah, bagi para istri yang dikasih rezeki lebih banyak daripada suaminya, hendaklah dia tahu diri. Yang jadi pemimpin siapa? Suaminya. Dan dia bisa bekerja karena suaminya. Ini camkan. Artinya seorang istri bisa keluar rumah bekerja karena dapat izin dari
suaminya. Kalau suami mengatakan nggak boleh, nggak boleh. Makanya perempuan yang bekerja tanpa izin dari suaminya durhaka sama suaminya. Padahal surganya seorang istri adalah suaminya. Maka adalah seorang istri tahu diri. Walaupun dia dapat uang lebih banyak, kerjanya lebih bagus, tapi dia tahu, aku bisa seperti ini bang karena abang ngasih izin. Kalau enggak aku akan tetap di rumah. Itu istri yang soleha. Jadi tetap menjaga posisi masing-masing. Siapa pemimpin dan siapa anak buah. Allah Azza wa Jalla mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, lelaki-lelaki itu Allah angkat pemimpin atas kaum wanita. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat wanita. Dia itu curhat sama Nabi SAW. Setelah selesai urusannya, Nabi bertanya kepada perempuan ini, alaihi salatu wassalam, adzatu zaujin anti? Apakah engkau memiliki suami? Kata perempuan ini, ajal ya Rasulullah, iya aku punya suami. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? La alu illa ma'ajiz. Aku selalu menservis dia, melayani dia, tidak pernah mensia-siakan dia kecuali aku nggak mampu. Lalu Nabi mengatakan, unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki au naruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau neraka. Maka buat para wanita, tujuan berumah tangga itu ingin mendapatkan sakinah, bukan mendapatkan harta. Sakinah, kedamaian. Makanya kadangkala orang kaya belum tentu damai hidupnya. Hartanya banyak. Anak kadangkala kalau dengar cerita dari anak-anaknya orang kaya, kesian. Dia ngelihat bapak ibunya ribut terus. Anak-anaknya kalau keluar rumah seakan-akan orang paling senang hidupnya. Padahal dia merasa seperti di neraka. Karena apa? Karena sang ibu suka menentang perintah ayahnya. Ayahnya juga zalim sama ibunya. Maka nasihat anak buat para wanita yang dikasih rizki lebih oleh Allah, tetap memposisikan dirinya, bang, mas, ana tetap istri, engkau suami, engkau nahkoda. Dan para suami tolong tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Jangan karena istri punya penghasilan kemudian dia makasih nafkah, udahlah duitmu itu habisin sudah. Enggak, tetap kewajiban suami memberikan nafkah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana menyikapi orang-orang yang hanya ingin bersahabat atau berkawan dengan kita atau seseorang karena faktor kepentingan, misalnya karena orang tersebut memiliki harta atau pintar atau terkenal dan sebagainya, tapi memandang sebelah mata orang sebaliknya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kebanyakan pertemanan orang-orang itu dibangun di atas kepentingan. Itu yang katanya la yujdi syai'an, nggak ada gunanya. Wallahi jamaah, dunia dan isinya ini nanti pada hari kiamat kalau dibawa kemudian untuk menebus seseorang dari azab neraka, ma tuqbila minhum, nggak akan diterima. Maka ketika kita mendapatkan orang-orang seperti ini, kita berusaha jaga jarak atau kita kasih nasihat kepada orang-orang yang bersahabat karena kepentingan. Gak ada gunanya harta anak. Harta anak habis, engkau akan meninggalkan anak. Dan seorang muslim itu watawasau bil haq, senantiasa berwasiat dalam kebaikan, kebenaran. Kita lihat kawan kita salah, makanya kenapa tadi Anda sampaikan, kalau mau berkawan itu milih yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu.
Karena sejatinya harta ini la yanfa'. Kalau kita lihat para sahabat Nabi, miskin, sama-sama miskin. Ada sahabat Nabi yang dikenal dengan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang dikenal dengan Abul Masakin? Jamaah. Abu Hurairah. Hampir betul, salah tapi. Nah, Ja'far bin Abi Thalib, Masya Allah. Nah, hadiahnya di bawah sana. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini subhanallah, orang miskin itu cinta sama dia. Ja'far bukan orang kaya, jemaah. Tapi dia peduli sama orang miskin. Sampai pernah orang miskin itu diundang ke rumahnya Ja'far, nggak ada makanan di rumahnya Ja'far. Ada madu, tapi madunya udah habis. Madunya udah habis. Dulu madu itu kan wadahnya kayak dari keramik gitu ya, bukan keramik apa? Guci. Dari tanah itu. Itu madu Arab itu lengket ya. Enggak seperti madu Indonesia. Itu sama Ja'far dihancurin gucinya, lempengannya itu dibagikan. Jadi orang-orang itu pada makan pecahan guci itu jemaah. Sampai seperti itu. Jadi mereka berkawan bukan karena harta, tapi karena iman. Dan sekali lagi tadi kita sampaikan fadilah orang yang berkawan karena Allah, Allah akan cinta sama dia. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini sedikit berkaitan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila ada suatu pengajian yang didasari kepentingan organisasi misalnya, sehingga apabila ada jemaah yang tidak sepaham akan dijauhkan, bagaimana kita harus bersikap? Haruskah kita keluar dari pengajian itu atau tidak? Jazakumullah. Jadi pengajian ini khusus. Mungkin. Karena bukan yang bertanya. Iya. Iya jemaah. Yang pertama kita tahu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan di masa sekarang ini kita melihat banyak kelompok-kelompok, banyak sekte-sekte, banyak golongan-golongan yang mungkin besok kita akan membahas bagaimana berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada orang yang memang nggak suka gitu kalau ada orang lain masuk ke sana. Mungkin kajiannya itu khusus untuk anggota, karena ada sesuatu yang mungkin mereka sembunyikan. Dan kajian Islam itu seharusnya untuk umum, nggak ada yang disembunyikan. Jadi kalau bicara kajian itu umum. Sehingga kalau kita lihat di kajian kita hari ini live, jadi siapa yang mau ngikutin, tafadhol ngikutin. Tapi kalau kajian itu khusus tertutup, kita harus berhati-hati. Takut mereka kelompok yang ada maksud tertentu. Makanya dulu disebutkan oleh Al-Lalikai dalam kitabnya Syariah, sebuah riwayat, kalau engkau melihat orang berkumpul di satu tempat, yang lainnya nggak diajak dikumpul, dan mereka sembunyikan sesuatu, maka hati-hati. Bisa jadi mereka sedang bermakar atau ingin sebuah kejahatan. Hadza wallahu a'lam. Ana nggak tahu jawaban ana sesuai dengan pertanyaan apa enggak jawab. Jadi intinya itu pengajiannya lillah. Umumnya itu artinya kita ketika kajian itu harus benar-benar lillah, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada ormas, bukan mengajak kepada golongan. Maka yang Allah mengatakan kepada Nabi alaihissalatu wasallam, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang kemana? Ke jalan Allah azza wa jalla. Bukan kepada kelompokmu, bukan kepada golonganmu. Tapi kalau kita sudah melihat ini mengajak kepada kelompok, sudah. Kita perlu berhati-hati. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah suami dan istri akan bersatu di surga kelak?
Kedua, apa perbedaan jodoh di dunia dan di akhirat? Masya Allah. Perbedaan. Nah, kalau bicara apakah suami istri bisa berkumpul kembali di akhirat? Bisa. Iya, bisa tidak. Tergantung sama amalnya. Suami bisa beri syafaat kepada istri, istri bisa kasih syafaat kepada suami. Tapi ada istri yang nggak suka sama suaminya. Aduh, udah biar di neraka sudah dia. Na'udzubillah. Umpamanya dia merasa dizalimin sama suaminya. Makanya ketika Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, wail, celaka buat orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang itu? Di sini dicontohkan dengan orang yang berdagang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang kalau dia beli kepada orang dia minta timbangannya yang pas, bahkan kalau bisa lebih. Tapi kalau dia sendiri yang nimbang, dia kurang. Ini contoh orang-orang yang suka meminta haknya tapi tidak melaksanakan kewajiban. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bisa jadi suami nanti sama istri ribut di hari kiamat. Istri menuntut suaminya atau suami menuntut istrinya. Nih, istriku ya Allah. Dia sebagai istri, tadi nyambung ke pertanyaan, istri lebih kaya, dia tidak melaksanakan tugasnya, di rumah dia sok, dia nyuruh-nyuruh aku, bukannya dia taat kepadaku, tapi dia malah durhaka kepadaku. Karena akan ada persidangan khusus untuk yang berkaitan dengan hak sesama manusia, sesama makhluk. Maka bisa jadi nanti suami itu mengadu kepada Allah tentang istri. Dan sebaliknya, ada istri yang mungkin suka dicaci maki sama suaminya, bahkan dipukul sama suaminya. Sang istri sabar, dia mempertahankan rumah tangganya bukan karena cinta sama suami, karena kasihan sama anak-anak kadangkala. Makanya ada sebagian istri kalau suaminya mati bukan innalillah aja, bukan bersedih, dia mengatakan alhamdulillah ya Allah, selesai dah urusan suami. Naam. Karena dia beranggapan itu bukan musibah buat dia. Bahkan kehidupan suaminya musibah buat dia. Ketika suaminya meninggal dunia, dia bersyukur. Begitu pula ada suami mungkin yang nunggu, istriku kok nggak mati-mati kata dia. Dia ingin ganti istri, mungkin cuma susah. Maka bisa mereka sampai ke surga, dan bisa jadi sang suami tidak suka sama istrinya karena kedoliman dilakukan sama istrinya. Tapi nanti jamaah, ketika mereka sudah dibersihkan dari kesalahan-kesalahan mereka dan mereka masuk ke surga, semuanya yang di surga indah. Nggak ada lagi cerita-cerita masa lalu. Semuanya akan mendapat keindahan setelah dibersihkan nantinya. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan jodoh di dunia, jodoh di akhirat. Kalau bicara dia istri di dunia, insya Allah bisa jadi istri di akhirat. Tapi bisa jadi enggak. Karena tadi mereka tidak membangun rumah tangganya di atas cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun jodoh di akhirat bisa jadi bukan istrinya di dunia, karena mungkin istrinya masuk neraka atau suaminya masuk neraka, dia akan mendapatkan ganti dari Allah Azza wa Jalla yang ada di surganya. Tapi semua orang yang beriman, semua orang yang beriman yang tidak melakukan kesyirikan, tetap akhirnya akan masuk surga insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan, mohon kepada anak-anak yang di atas untuk sedikit volume yang diperkecil. Bukan anak-anak, orang tuanya. Bahasa halus. Anak-anak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kita hidup di negara bukan Islam. Mungkin ini tamu sebenarnya. Kita hidup di negara bukan Islam. Bagaimana cara bertetangga dengan orang bukan Islam? Apakah kita harus datang ke acara-acara mereka? Seberapa jauh kriteria
kebaikan kita terhadap mereka, akhlak bagaimana yang sebaiknya kita tunjukkan kepada mereka. Masya Allah jemaah ya. Iya, kita baru saja melewatin masa-masa teruk, masa-masa yang sulit ya. Setiap akhir tahun itu selalu ada keributan tentang urusan Christmas dan tahun baru, Nataru ya. Natal dan tahun baru selalu ribut, dan itu menunjukkan dinamika Islam. Artinya umat Islam terus belajar, terus mengkaji. Masya Allah. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Dari sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah terjadi berkumpulnya agama lain dengan agama Islam. Bahkan di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetanggaan dengan orang Yahudi, hidup bertetanggaan dengan orang musyrikin di kota Madinah. Jadi kalau ada yang berpikir bahwasanya orang itu berkumpul banyak agama itu baru terjadi di Indonesia umpamanya, itu anggapan yang tidak benar. Orang itu tidak membaca sejarah. Kalau bicara toleransi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh imamul muttaqin. Beliau imamnya orang-orang yang bertakwa. Imamnya orang-orang yang toleransi. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam hidup bertetangga dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi? Maka beliau menjaga hubungan baik dengan tetangga. Beliau tetap berbagi dengan tetangganya. Bahkan subhanallah, Abdullah bin Amr bin As, ketika lagi pembantunya lagi motong kambing, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Idza faraghta, kalau sudah selesai engkau potong-potong, bagikan. Fabda bijarinal Yahudi. Yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi, bukan yang Muslim ya, Pak. Kenapa? Karena dia takut anak buahnya ini, pembantunya ini nggak menginginkan itu. Maka dia langsung tekankan. Mulai dengan tetangga kita yang Yahudi. Itu tamu-tamunya ketika dengar itu bingung. Ya Aba Abdurrahman, kasihkan kepada yang Yahudi. Nah, aku mendengar Rasul SAW bersabda, Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Kata Nabi SAW, Jibril itu gak henti-hentinya memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Maka di sini tetangga itu masuk tetangga yang non-muslim. Maka kita tunjukkan akhlak yang mulia. Kita masak sesuatu yang enak, bagi ke tetangga kita. Kalau acara, tergantung dengan acara mereka. Kalau itu acara keagamaan, maka kita tidak ikut. Kalau itu acara keagamaan. Karena kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dia punya anak, kemudian dia berbahagia, kita datang ke rumahnya, kita kasih hadiah, kita ucapkan selamat atas lahirnya anak. Tapi kalau atas lahirnya anak Tuhan, tidak. Karena kita mengatakan lam yalid walam yulad. Tapi kalau lahir anaknya sukses, mungkin pulang kuliah, dia wisuda, kemudian bikin acara dia. Ini acara umum, bukan acara keagamaan, nggak ada masalah. Maka tunjukkan akhlak yang mulia jamaah. Dan sekali lagi baca sejarah bagaimana kedekatan Islam atau ajaran Islam dalam bergaul dengan orang-orang non muslim. Belajar tuh bagaimana ketika Islam di Andalusia, di Spanyol, tahun 92 Hijriah.
81 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu sudah sampai ke Spanyol, jamaah. Sudah sampai ke sana. Spanyol Katolik waktu itu. Gereja-gereja mereka ada, sekolah-sekolah umat Islam berdiri di sana. Dijaga kebebasan orang-orang Nasoro dalam beribadah. Artinya tidak dipaksa masuk Islam. Nggak dipaksa mereka. Tapi ketika Andalusia dikuasain kembali oleh Ratu Isabella dan Raja God pada waktu itu, tidak satu pun orang Islam yang tersisa. Nah, maka anak ingatkan, kalau bicara toleransi, jangan mengajarin ikan berenang. Islam ini mengajarkan toleransi. 850 tahun kira-kira Islam berada di Andalusia, orang-orang Nasoro tetap ada. Tetap ada. Tetap mereka hidup damai di sana. Tapi ketika mereka menguasai, tidak satu pun, anak katakan, tidak satu pun masjid yang tersisa. Karena memang tidak satu pun orang Islam yang tersisa. Mereka dipaksa untuk keluar dari Spanyol, dari Andalusia, atau mereka nggak mau keluar, pindah agama. Kalau tidak, dibunuh sama mereka. Makanya ketika anak ke Spanyol, anak ngomong sama guide-nya, tunjukkan mana masjid yang sejak zamannya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm dari dulu. Ada, kata dia. Yang ada masjid itu masjid baru. Masjid yang didirikan kedutaan Arab Saudi, kedutaan Turki itu. Tapi kalau masjid yang sejak zaman dulu nggak ada. Karena memang hilang umat Islam dari Spanyol. Maka kita tunjukkan toleransi. Islam itu toleransi, tapi dalam urusan agama kita punya batasan. Kita katakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadi. Silahkan engkau mau merayakan Natal, yaitu agamamu. Silahkan engkau punya acara tersendiri, monggo. Tapi aku nggak bisa ikut dalam acara tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu Ustaz, ini tambah banyak. Kita akhirnya tidak membaca semua, tidak menanyakan semua. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masih ada, insya Allah akan dikompil oleh panitia. Kita akan ajukan ke Ustaz untuk PR Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Untuk mendapat jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, mungkin 3 atau 4 lagi. Siap. Sejauh apa kita memperjuangkan sahabat kita untuk kembali ke jalan Allah? Sahabat saya ini yang murtad, untuk memperjuangkan pernikahannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu orang dari Syam yang biasa datang ke Madinah, duduk di majelisnya Umar bin Khattab. Kemudian nggak kelihatan. Umar bertanya, Fulan mana Fulan? Lalu cerita, Fulan udah berubah sekarang. Kesian dia udah nggak ngaji lagi, udah macam-macam. Akhirnya Umar panggil sekretarisnya, tulis surat kepada dia. Tulis surat dari Umar bin Khattab kepada, dikirimkan ke orang itu. Dan Umar mengatakan doakan orang itu. Dan subhanallah, surat itu sampai kepada dia, dibaca surat itu, dia jadi ingat kembali kepada Allah. Akhirnya dia kembali kepada jalan yang benar. Lalu Umar mengatakan kepada para sahabatnya, hakadza tasna'una bi ikhwanikum. Seperti ini kalian lakukan dengan saudara-saudara kalian kalau mereka tersesat. Maka tugas kita tetap ada cinta kepada dia karena Allah Azza wa Jalla. Kesian dia. Maka tulis surat dengan sahabat tersebut dan doakan semoga dia dapat hidayah. Dan ini termasuk kesetiaan kita kepada sahabat kita. Artinya ketika dia jauh pun kita berusaha untuk mendoakan dia. Umar bin Khattab juga pernah kirim surat, ini ke Masya Allah, kepada sahabatnya di Mekah. Kirim surat dia. Kirim firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an ya. Atau ayat yang lainnya. Dia tulis surat itu kepada sahabatnya untuk mengingatkan dia. Dan alhamdulillah sahabatnya ini jadi sadar, kemudian dia hijrah ke kota Madinah. Itu termasuk kesetiaan kita kepada sahabat kita. Kemudian ini karena ini berkaitan dengan murtad dikarenakan pernikahan. Maka nasihat ana buat setiap muslimah. Buat setiap muslimah khususnya. Dan untuk yang muslim juga. Ketika ada non-muslim yang mau menikahimu, lalu engkau mengatakan kepada dia, engkau boleh menikahiku tapi syaratnya masuk Islam. Lalu dia mengatakan iya, maka tolong diajarin tentang Islam. Jangan sampai masuk Islamnya itu ketika mau akad saja. Karena sudah banyak terjadi, selesai akad dia mengatakan syahadat, setelah itu dia nggak sholat, bahkan balik menuju ke gereja, dia pura-pura. Maka tolong dipastikan dia ini masuk Islam karena yakin dengan agama Allah ini, bukan karena pernikahan. Dan subhanallah, kesian. Jadi kalau bicara mempertahankan pernikahannya, ini orang-orang yang nggak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala wanita itu mengatakan, Ustaz, ana udah punya anak. Kalau ana bercerai, siapa yang kasih makan dia? Bagaimana ana nggak bekerja? Subhanallah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tuh yang kasih rezeki. Ketika engkau di perut ibumu, engkau nggak bisa kerja, datang rezekimu. Dan Allah mengatakan, waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya jemaah bicara pertemanan ini juga. Ketika engkau memiliki istri yang tidak mau taat sama Allah Azza wa Jalla dan sudah dikasih tahu, atau sebaliknya istri memiliki suami yang tidak bisa jadikan sahabat menuju ke surga, pilihannya berpisah. Pilihannya berpisah. Kalau sudah visi dan misinya berbeda. Rasulullah SAW pernah melakukan itu kepada istri-istrinya. 9 istri Nabi SAW pernah diboikot. Nabi nggak ke rumahnya, nggak ngobrol sama mereka sama sekali. Putus hubungan. Sebulan. Beliau tidur di dalam kebun. Ada rumah dalam kebun, beliau tidur di sana. Setelah sebulan Allah turunkan firman 9. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan wahai nabi, wahai istri-istriku, kalau ambisi dan misi kalian kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, maka kesini kalian. Aku kasih pesangon, aku kasih harta buat kalian, kemudian aku ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Sampai di sini hubungan kita nggak bisa dilanjutkan. Itu Nabi mengatakan kepada istri-istri. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkun ajran azim. Tapi kalau tujuan dan ambisi kalian Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, maka kita lanjutkan kehidupan ini bersama. Allah akan sediakan pahala yang besar buat orang-orang yang baik di antara kalian. Jadi tolong yang punya kawan seperti itu diselamatkan kawannya. Dimotivasi, ditumbuhkan lagi keimanannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaznya, pertanyaan selanjutnya tentang keluarga. Mohon nasihatnya Ustaz. Ipar dari pihak istri saya cukup banyak, 5 orang. Ada yang sudah menikah dan ada yang sudah bercerai. Dan kondisi ekonominya mohon maaf menengah ke bawah. Mengetahui saya bekerja di Kuwait, mereka itu atau ipar itu selalu meminta bantuan berhutang kepada saya. Tapi terkadang saya merasa terganggu dengan situasi tersebut. Bila saya tidak membantu ipar, istri atau mertua menjauh, kira-kira bagaimana menyikapinya? Itu saya bertanya. Masya Allah jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam
Beliau itu menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada kerabat kita, kerabat dari keluarga kita sendiri, kerabat dari keluarga istri. Maka seorang muslim hendaklah berbagi dengan harta yang dia miliki. Kalau dikatakan tadi mereka ini ada yang sudah menikah, ada yang sudah bercerai, kondisi ekonominya susah, maka ini jadikan kesempatan untuk berdakwah. Bukan hanya kasih harta, juga kasih ilmu buat mereka. Karena banyak orang yang jauh dari sentuhan agama. Dan Rasulullah SAW juga memanfaatkan harta ini untuk menyampaikan agama Allah. Kalau dikatakan tadi, kalau antum nggak mampu ya nggak bisa bantu. Tapi kalau mampu, bantu. Nasihat ana bantu. Jangan terbebani kecuali antum tidak mampu. Kalau tidak mampu kata Allah Azza wa Jal, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu kalau kita lihat seorang yang ngutangin orang lain, sejatinya utang itu ada pahala sodakoh. Jadi ketika mereka perlu uang, kita bantu dengan catatan ya dianjurkan ada utang piutang itu ada catatannya jamaah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajali. Catat utangnya itu. Sehingga ketika jatuh tempo supaya dia nggak ngutang-ngutang terus juga. Tapi kalau hanya via omongan belaka, kadangkala seenaknya. Tapi kalau ada catatan, kita pakai materai, macam-macam. Mungkin pihak keluarga istri mengatakan, kok sulit banget? Bukan sulit banget. Sunnahnya seperti itu. Allah suruh catat, supaya nggak lupa. Dan bukan kita bakhil, enggak. Tapi kita ingin supaya mereka bisa membayar hutang. Orang itu kalau nggak dicatat kadangkala meremehkan kemudian nggak mau bayar. Dan tugas suami sekali lagi kalau dia mampu membantu dia bantu. Tapi kalau nggak mampu minta maaf sama istri. Kalau memang uangnya diperlukan untuk yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Dua terakhir. Hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan carilah sahabat yang bisa mengantarkan kita ke jalan Allah SWT. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh sahabat sejati kalau yang di sekeliling kita bahkan yang seiman malah membeda-bedakan atau kurang peduli hanya karena perbedaan lingkungan kerja? Apa yang harus kita lakukan? Dan salahkah kalau kita berteman dengan orang yang beda keyakinan? Jazakallahu. Masya Allah jamaah. Iya, perawat temannya perawat semua, gitu modelnya. Terus yang kerja di hotel antum sahabatnya siapa? Yang kerja di catering sama yang catering, yang insinyur sama insinyur. Tadi kita sampaikan, kebanyakan orang bersahabat itu karena hobi, karena kebiasaan, karena pekerjaan. Jarang yang persahabatannya karena Allah Azza wa Jalla. Dan berat, Abdullah bin Abbas mengatakan, di masa tabi'in itu sudah berubah. Di mana orang-orang hanya akan berkawan kalau yang kaya mungkin sama yang kaya juga. Padahal Rasul SAW menyuruh kita cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Kenapa? Kita tuh jadi kaya bukan karena orang kaya. Kita tuh jadi sukses bukan karena orang sukses, tapi karena orang-orang miskin. Apa kata Nabi SAW? Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian tuh ditolong sama Allah, kalian dikasih rizki sama Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang miskin itu ternyata membuka pintu rizki buat kita. Maka kalau antum mau bersahabat, antum mungkin jangan ngomong fulan dulu. Antum ngomong diri antum. Apakah antum sudah bersahabat dengan orang miskin? Antum kan sekarang melihat tuh orang yang lebih kaya, orang yang kerjaan lebih sukses gak mau berkawan sama anak.
karena ana hanya supir di sini. Ada mungkin yang seperti itu. Karena ana hanya sebagai cleaning service umpamanya. Ada mungkin seperti itu. Antum lihat diri antum. Antum mau nggak berkawan dengan orang yang di bawah antum? Ketika antum membiasakan diri untuk berkawan dengan orang yang di bawah antum, insya Allah al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan pekerjaan. Artinya antum jangan berharap berkawan sama orang kaya. Antum berkawan dengan siapa saja yang beriman, khususnya dengan yang di bawah antum. Karena ada pesan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun bersahabat dengan orang yang beda keyakinan, kalau sekedar kawan biasa, nah kenalan nggak ada masalah. Tapi kalau sahabat lah, gimana antum bersahabat dengan dia? Bagaimana dia akan memberikan syafaat kepada antum? Padahal kita tahu orang-orang kafir akan berada di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini pertanyaan tujuan Ustaz. Masya Allah. Dua lagi nggak apa-apa, kan masih banyak waktunya cuma. Sebanyak itu ya? Masya Allah. Atau antum yang ngantuk kan? Siap Ustaz. Siap Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya. Si A, bukan Alex Ustaz. Si A aja. Syiah. Si A. Oh, si A. Si A. Fulan gitu loh. Fulan. Itu melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada si B. Fulan 2. Padahal si A itu sudah minta maaf kepadanya via telepon keesokan harinya. Si B itu tidak mau mengajak bicara terhadap si A sampai hari ini. Bahkan ketika ada perkumpulan berkawan-kawan atau bersama kawan-kawan, sama seperti yang dilakukan tidak berbicara juga sampai hari ini juga. Bagaimana solusinya? Allahu Akbar jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya kalau mau sakit hati boleh, tapi batasnya 3 hari. Makanya kalau langsung hari itu minta maaf kadang-kala memang nggak diterima cuma. Kita juga harus tahu. Kita ngelakuin kesalahan kepada fulan, kita minta maaf waktu itu dia nggak mau. Karena sedang emosi. Tunggu 2 hari. Tunggu hari ketiga datang minta maaf. Kadang-kala nggak bisa minta maaf langsung. Perlu pakai mediator. Karena dia nggak mau dengerin kita. Maka cari mediator. Ada usaha dari kita untuk memperbaiki hubungan ini. Dan buat orang-orang yang menyimpan dendam, apa enaknya kalau di tangan kita ini ada duri? Kita kemasukan duri, kita akan berusaha untuk mengeluarkan duri tersebut. Kadang-kala sampai operasi, nggak apa-apa, yang penting duri ini harus keluar. Kenapa sakit duri ini? Gimana kalau durinya itu di hati, di jantung itu ada duri? Perasaan sakit hati tadi kepada saudaranya, dan orang yang menyimpan dengki dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin dan Kemis itu diangkat amalan hamba. Diampuni buat setiap orang yang beriman, kecuali untuk 2 orang. 1 orang musyrik, yang kedua musyahin. Orang yang menyimpan dendam sama saudaranya, yang tidak mau memaafkan saudaranya, yang lagi bertikai. Fayuqalu, maka dikatakan kepada malaikat yang mencatat ini, anziru lihadain hatta yastaliha. 2 orang ini jangan diangkat amalannya, jangan dihapuskan dosanya sampai 2 orang ini bertegur sapa. Jadi ada orang yang beramal bertahun-tahun, gara-gara dia tidak bertegur sapa dengan saudaranya, dosanya nggak diampuni, amalannya nggak diangkat. Jadi nggak ringan urusannya jamaah, nggak ringan urusannya. Antum sakit hati dia berbuat salah, nah siapa yang tidak berbuat salah? Kita tuh tiap hari berbuat salah sama Allah Azza wa Jal, dan kita terus minta maaf. Pernah
Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Berapa kali? Pembantu dulu itu identik dengan budak, tapi bisa jadi pembantu biasa. Setelah sahabat ini 3 kali bertanya, Nabi SAW mengatakan, u'fu anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. Bayangkan. Maka jangan sampai kita jadi orang yang hatinya sempit, nggak enak, sakit hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke kota Mekah, beliau 13 tahun ditindas di Mekah. Kemudian setelah hijrah beliau diperangin dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Sampai tahun ke-6 beliau mau umroh, nggak boleh umroh sama orang-orang Mekah. Beliau pulang ke kota Madinah. Ketika tahun ke-8 Hijriah beliau masuk menduduki kota Mekah, beliau mengatakan kepada penduduk Mekah, la tathriba alaikumul yaum, yaghfirullahu ma madha. Nggak ada celaan buat kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni masa lalu. Selesai. Idhabu fa antum tulaqa. Silahkan kalian semua pergi, aku maafkan kalian semuanya. Seperti itu. Maka jangan sampai nyimpan dendam di hati, nggak enak. Tugas si B, yang tadi yang salah siapa? Si A. Si A yang menyakitin si B. Tugas si yang menyakitin ini tetap berusaha minta maaf. Dia ketemu assalamualaikum, mungkin nggak dijawab, mungkin dia kasih tangan, nggak dikasih. Tapi kalau boikot karena agama boleh, jemaah. Boikot karena agama, kita tahu fulan ini ustaz narkoba, ustaz. Anak nggak mau berteman dengan fulan sampai dia tinggalkan narkoba itu. Umpamanya seperti itu. Ini urusannya urusan agama, bukan urusan sakit hati. Tapi kalau urusan sakit hati pribadi hanya diperbolehkan berapa hari? 3 hari. Setelah itu nggak boleh lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Karena tadi dikasih bonus, berarti kita lanjut sedikit. Fadhal. Bismillah. Ya. Ya, lanjut ya. Oke. Lanjut nih. Oke. Beberapa pertanyaan. Oke. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi teman atau sahabat ini kalau kita bertemu biasa-biasa saja, bersalaman, berbicara seperti biasa. Tapi kalau di media sosial dia ini sering nyinyir. Apalagi dalam keadaan tentang keagamaan. Apa nasihat Ustaz dan bagaimana kita harus berbeda? Jazakumullah. Masya Allah jemaah. Iya jemaah, ana pernah bertemu sama Gubernur Anies Baswedan. Waktu itu dia cerita, kalau ngelihat medsos Ustaz, itu kayaknya perang gitu. Ribut di medsos ini. Tapi kalau turun ke lapangan katanya nggak ada apa-apa katanya. Kayak tadi ceritanya. Dia di medsos nyinyir, ketemu ketawa-ketawa, ahlan wa sahlan ya seperti. Jadi medsos ini berbahaya. Semua yang kita tulis, semua yang kita catat, semua yang kita ucapkan, kata Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sehingga seorang hamba ketika hendak menulis dia bertanya, apakah tulisanku bermanfaat atau tidak? Oh bermanfaat. Tanya lagi, apakah momentumnya tepat atau tidak? Oh enggak, jangan. Maka perlu seorang ketika menulis itu untuk memikirkan dampak dari tulisan dia. Yang kedua, bagaimana sikap kita dengan teman yang suka nyinyir ini? Nggak usah dikomentari. Seakan-akan antum nggak tahu. Ini nasihat anak kepada istri, kepada adik-adik, anak sampaikan, jangan suka buka statusnya orang. Kita tuh kadang WhatsApp itu kerjanya buka. Subhanallah jamaah, anak bertahun-tahun punya WhatsApp tuh nggak tahu cara buka status. Sampai suatu hari dikasih tahu, ini loh Ustaz kalau mau buka status, oh kayak gini gitu. Dan alhamdulillah anak nggak buka-buka, karena ternyata kalau buka itu orang itu tahu kita buka.
Iya betul seperti itu. Ketahuan, oh fulan buka. Memang fulan mau nyindir antum, antum buka. Akhirnya antum bikin status lagi. Bantahan status dengan status. Itu bikin sakit hati. Rasulullah SAW mengatakan, nah, sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Dan nyinyiran ini jamaah, tulisan-tulisan yang mungkin gak baik itu, kalau dibiarkan tidak dikomentari akan mati. Tapi kalau kita menanggapin akan tambah panas. Maka Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, ma nadhartu aliman illa ghalab. Aku gak pernah debat sama orang pintar kecuali aku bisa menyelesaikan urusan sama dia, mengalahkan. Tapi tidak pernah aku berdialog dengan orang bodoh kecuali aku kalah. Lalu muncullah ucapan, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Kalau orang bodoh berbicara jangan ditanggepin. Fala tujibhu. Jawaban yang paling tepat adalah diam. Kalau engkau tanggepin dia senang, bahagia dia. Tapi kalau engkau diam, dia mati penasaran. Kenapa kok nggak dibuka status sana ya sama fulan ya? Dia mati penasaran coba. Maka nasihat ana jangan suka buka status orang, jangan suka kasih komentar kecuali yang positif. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair. Ustaznya tambahan. Terakhir ini udah. Masih tentang persahabatan. Nah, saya punya teman yang merasa dirinya lebih berilmu dari orang lain, sehingga dia tidak pernah mau datang ke majelis ilmu atau majelis taklim. Bagaimana caranya saya untuk mengajak agar dia mau untuk datang ke majelis ilmu? barakallahu fiikum jamaah. Iya, kalau bicara nuntut ilmu ini, kemarin kita sampaikan, hadiahnya masih ada tuh. Dunia ini terlaknat, ya, kecuali 3 hal. Siapa yang mau jawab? Yang tidak terlaknat dari dunia ini. Nah, zikrullah. Terus 3. Oh 3-1 jawabannya jemaah. Nah ini kalau sudah ngantuk mulai kayak gitu jemaah. Pertanyaannya 3, jawabannya 1 jemaah. Nah, fadhal. Ya, belakang. Berdiri. Berdiri. Asweman. Yang, nah, masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiahnya bang, masya Allah. Nah, zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'alim. Jadi tetap kita harus belajar dan menuntut ilmu jamaah. Lalu kalau tadi bagaimana menasehatin orang ini yang sudah merasa berilmu? Ya kita aja dia, paling enggak antum dapat barokahnya majelis ilmu. Duduk aja di majelis ilmu itu, subhanallah jemaah. Itu bagaimana malaikat-malaikat yang datang ke majelis ilmu, dia itu nanti laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku saksikan kalian bahwa aku sudah ngampunin tuh orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Lalu malaikat itu mengatakan, "Ya Rabbi, di situ ada orang yang ya cuma lewat aja dia. Dia bukan orang yang ngaji tekun, enggak, dia cuma lewat aja pas duduk di sana." Iya, buat yang dia juga diampuni dosanya. Humul qaum la yashqa bihim jalisu. Tuh orang-orang yang duduk dengan para penuntut ilmu enggak akan pernah sengsara. Maka kita sekedar ngomong sama dia, paling enggak kita dapatlah rahmat Allah yang turun, sakinahnya dapat, malaikat-malaikat masya Allah datang di sana dan disebut-sebut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan belajar ngatakan kepada dia,
Kamu ilmunya masih sedikit, nuntut lagi enggak. Kita ajak dia dari sisi untuk mendapatkan berkah majelis